Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Aditya dengan NIM 20201011311125. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yaitu profesi advokat di Indonesia ya. Next. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu profesi. Nah, untuk profesi itu sendiri itu merupakan sebuah pekerjaan yang mencirikan pengetahuan, intelektual, karakter diberikan untuk orang lain, bukan untuk keuntungan finansial didukung oleh suatu organisasi dan adanya standar tertentu di dalam pekerjaan tersebut. Nah, profesi tunduk pada kode etik dan hanya memiliki satu-satu organisasi. Di Amerika Serikat, organisasi lawyer disebut American Bar Association. Di Indonesia, dengan dalih kebebasan, memiliki beberapa organisasi dengan kode etik yang berbeda pula. Nah, untuk jenis profesi, apa sih jenis profesi itu? Nah, untuk jenis profesi itu ada tiga kategori profesi, yaitu profesi mulia atau terhormat, profesi netral, dan profesi tidak terhormat. Nah, profesi yang mulia atau Nobel Officium, misalnya profesi hukum, profesi dokter, profesi perawat, profesi guru, profesi pengarang buku, dan profesi pendeta atau pendakwa. Nah, untuk profesi netral, misalnya bankir, akuntan, wartawan, dan lain-lain. Selanjutnya, profesi hukum. Untuk profesi hukum itu terdiri dari yang pertama, ada profesi hakim, terus ada profesi jaksa, ada profesi advokat, terus ada profesi konsultan hukum, profesi kearbiter, profesi notaris, promotor, ada polisi, dosen hukum. Nah, untuk persyaratan profesi hukum adalah mempunyai keahlian di bidang hukum dan memiliki persyaratan moral seperti kejujuran, otentik, bertanggung jawab, kemudian moral, dan keberanian moral. Nah, yang kita bahas ini tentang profesi advokat ya. Jadi, eh, pengertian dari profesi advokat ini yaitu profesi luhur atau nobil invictur yang menjunjung tinggi kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, profesional, hukum, dan keadilan. Untuk profesi advokat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan mengakui advokat adalah bagian dari catur wangsa penegak hukum didampingi oleh hakim. Jaksa dan polisi sehingga disebut sebagai official of the court. Advokat Indonesia juga memiliki kode etik yang diatur oleh masing-masing organisasi advokat dan mempunyai sumpah advokat sebagaimana itu dalam Undang-Undang Advokat. Lanjut, yaitu sejarah advokat. Lembaga advokat mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, sebagaimana diatur dalam Reglement of the Registered Organized and Head Village their Justice in Indonesia. Balapangan of the Justice of the Duties. Yang dimana zaman itu pada zaman kemerdekaan Undang-Undang 40 tahun 1970 dan Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan advokat sebagai penasihat hukum sejak diberlakukan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat, maka istilah advokat yang dipakai. Lanjut, apa aja sih hak advokat? Yang pertama, advokat berhak untuk secara bebas menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara dengan tetap. Yang kedua, berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat berhak untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiga, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari internal, pemerintah maupun pihak lain berkaitan dengan kepentingan perkara. Yang keempat, itu advokat berhak menerima honorium atas jasa hukum yang telah diberikannya. Untuk hak advokat diatur dalam pasal 14 sampai 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Untuk kewajiban advokat itu sendiri, yaitu yang pertama, advokat tuh harus tahu aturan hukum yang berlaku yang relevan terhadap kasus yang ditangani. Yang kedua, advokat itu wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Yang ketiga, advokat tuh harus mengetahui posisi hukum yang sudah jelas dan tegas. Yang keempat, advokat harus mengetahui dasar-dasar hukum acara yang berlaku. Yang kelima, advokat harus mengetahui hukum asing yang relevan dan berlaku terhadap kasus yang ditangani. Yang keenam, advokat harus melakukan riset, investigasi, dan review yang reasonable tentang hukum yang berlaku terhadap kasus yang sedang ditangani. Yang ketujuh, advokat wajib menjaga kepercayaan dan kerahasiaan klien dan tidak berada dalam konflik of interest. Untuk kewajiban advokat ini secara detail diatur dalam Undang-Undang Advokat. Kewajiban advokat erat kaitannya dengan tugas-tugasnya sebagai advokat agar tidak terjadi malpraktek. Yang keduanya itu tentang let's kill all the lawyers. Dikalau dahulu lawyer adalah profesi yang didambakan, tetap sekarang lawyer adalah profesi yang dibenci, sebagaimana digambarkan dalam drama yang dibuat oleh William Shakespeare dengan judul Let's Kill All the Lawyers. Ada penelitian yang menyatakan semakin besar rasio antara jumlah advokat dan jumlah penduduk, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi. Artinya advokat yang
anjloknya ekonomi, tapi sejarah membuktikan law and love tetap saja dibutuhkan masyarakat alias benci tapi rindu. Kenapa dibenci? Karena tingkah laku advokat itu yang selama ini selalu memerugikan masyarakat dalam berhubungan dengan klien maupun dengan anggota masyarakat lain sehingga citra advokat buruk. Untuk itu eh, untuk lanjut ya, fungsi dan peranan profesi advokat untuk diri dan organisasi. Yang pertama itu melaksanakan kode etik advokat. Ya, yang kedua membagikan teguh sumpah advokat. Yang ketiga menjunjung tinggi idealisme kebenaran dan asas keadilan. Yang keempat menjaga kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat. Yang kelima memberikan mutu pelayanan. Yang keenam itu menjaga persatuan dan kesatuan advokat. Untuk fungsi dan peran advokat untuk masyarakat, itu yang pertama, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sendiri. Yang kedua, membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Yang keempat, membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan. Yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan. Untuk fungsi dan peranan hukum, untuk fungsi dan peranan advokat untuk pengembangan hukum, yaitu yang pertama, menemukan hukum. Jadi bukan hanya tugas hakim, hakim belaka caranya, melalui penggunaan dalil-dalil hukum dalam berbicara di pengadilan. Yang kedua, melakukan penelitian-penelitian hukum yang bermanfaat bagi pengembangan hukum. Nah, yang ketiga, mencobakan pengetahuan dan ide-ide hukum yang bermanfaat bagi pengembangan hukum. Caranya, melalui tulisan, penelitian hukum, seminar, diskusi, atau menjadi dosen tidak tetap. Yang selanjutnya itu hal-hal penting berkaitan dengan advokat. Yang pertama, hak imunitas advokat. Yang kedua, tradisi menjaga rahasia klien. Yang ketiga, larangan iklan advokat. Yang keempat, larangan konflik kepentingan. Yang kelima, malpraktek profesi advokat. Hal-hal di atas itu selalu membayari seorang advokat di dalam menjalankan tugas sebagai advokat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya Irfan Aditya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.